Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Yaqut Nafis. Kita telah sampai kepada wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Hanya saja air itu bisa mensucikan itu ketika air tadi adalah air yang mutlak. Nah, ini sudah dibahas. Kemudian wasilah toharoh selanjutnya itu adalah at-turabu, debu. Nah, turab ini dibaca rofa. Ini karena diatafkan kepada al-ma'u. Jadi hanya saja debu itu bisa mensucikan idza kana, ketika adanya debu tadi itu khalisan, debu yang murni, ghairu musta'malin, yang bukan mustakmal. Jadi debu yang bisa digunakan untuk bersuci itu hanyalah debu yang murni debu tanpa ada campuran, dan debu tadi itu ghairu mustakmalin, bukanlah debu yang mustakmal. Tetapi pensyaratan debu tadi itu harus murni, itu hanya dinisbahkan hanya ketika debu tadi digunakan untuk tayamum. Tetapi kalau debu tadi itu digunakan untuk menghilangkan najis mughalladhah, maka nggak masalah debu tadi bercampur dengan sedikit dakik. Di bawah itu pada nomor 1 itu ada penjelasannya. Qauluhu, perkataan musannif, wat turabu idza kana khalisan, hadza binisbah litayamum. Ini dinisbatkan untuk tayamum. Jadi disyaratkannya debu tadi itu harus murni itu ketika digunakan untuk tayamum. Amma fi izalatin najasatil mughalladhati, adapun di dalam menghilangkan najis mughalladhah, fayakfi, maka cukup al-mukhallitu, yaitu debu yang bercampur, binahwi daqiqin qalilin, dengan seumpama dakik yang sedikit. Dakik ini adalah tepung. La yu'athiru fit taghayyur, yang tidak berpengaruh di dalam berubahnya. Jadi kalau untuk menghilangkan najis mughalladhah, maka cukup dengan debu yang bercampur dengan dakik yang sedikit atau yang lainnya. Kemudian wasilah taharah yang selanjutnya, yang ketiga, itu adalah ad-dabighu, yaitu alat yang digunakan untuk menyamak. Nah, alat yang digunakan untuk menyamak ini bisa digunakan untuk mensucikan itu idza kana hirifan, ketika alat samak tadi itu rasanya adalah menyengat. Nah, di bawah itu ada penjelasan. Yang dimaksud dengan hirif itu adalah yalza'u al-lisana bihirafatihi, yaitu sesuatu yang menyengat lisan bihirafatihi, dengan sebab pedasnya sesuatu tadi. Jadi syarat alat samak itu bisa digunakan untuk mensucikan kulit itu ketika rasanya tadi itu menyengat. Kemudian syarat selanjutnya adalah yanzi'u fadolatil jildi. Alat tadi bisa menghilangkan sisa-sisa kulit, yaitu seperti daging-daging yang masih nempel pada kulit atau sisa-sisa darah yang masih nempel pada kulit. Kemudian wa'ufunatahu, dan bisa menghilangkan kebusukan daripada kulit. Jadi syarat alat samak itu bisa digunakan untuk mensucikan kulit. Itu yang pertama, rasanya alat tadi itu harus pedas, yaitu harus menyengat lidah.
Kemudian yang kedua, bisa menghilangkan sisa-sisa daging, sisa-sisa lemak atau sisa-sisa darah yang masih nempel pada kulit. Kemudian yang ketiga adalah bisa menghilangkan kebusukan daripada kulit. Kalkorodi, seperti korot. Korot ini seperti sejenis pohon yang rasanya pedas, yang menyengat. Wadar kitair, dan seperti kotoran burung. Kemudian sarana toharoh yang selanjutnya, yaitu yang keempat, itu adalah wahajarul istinja, batu yang digunakan untuk istinja. Nah, batu yang digunakan untuk istinja ini bisa digunakan untuk bersuci. Syaratnya idza kana tahiran, ketika adanya batu tadi itu tahiran, suci. Qali'an, bisa mengangkat najis. Ghairu muhtaramin, selain yang dimuliakan. Nah, di bawah ini ada penjelasannya. Nomor 2. Kharaja bihi, keluar dengan kata tohiron, keluar dengan kata suci, itu adalah an-najisu, batu yang najis, wal mutanajisu, dan batu yang mutanajis, batu yang terkena najis. Jadi batu yang najis dan batu yang mutanajis ini nggak bisa digunakan untuk istinja. Syaratnya batu tadi itu harus suci. Li'annahu, karena sesungguhnya batu yang najis atau batu yang mutanajis itu la yasluh, itu enggak layak, li'izalati najasah, itu enggak layak untuk menghilangkan najis. Kemudian nomor 3, kharaja bihi kharaja bihi, keluar dengan kata qani'an, itu adalah ma la yakla'u, yaitu batu yang enggak bisa menyerap najis. Batu yang enggak bisa menyerap najis ini enggak bisa digunakan untuk istinja. Limula satihi, karena licinnya batu tadi, au luzujatihi, atau karena lengketnya batu tadi, au tanafuri ajzaihi, atau karena rontoknya bagian-bagiannya, katurab, seperti debu. Intinya batu yang digunakan untuk istinja itu harus batu yang bisa mengangkat najis. Kemudian selanjutnya wa kharaja bihi, dan keluar dengan kata ghaira muhtaramin, selain yang dimuliakan. Keluar dengan kata selain dimuliakan adalah al-muhtaramu, yang dimuliakan. Kakutubil ilmi syar'i, seperti kitab-kitab ilmu syariat, wa alatihi, dan seperti kitab-kitab alat syariat, yaitu seperti nahwu dan shorof. Nah, kalau istinjaknya dengan perkara yang dimuliakan, meskipun syarat-syaratnya itu pas dengan syarat-syarat batu yang boleh menghilangkan najis tadi, itu tetap nggak boleh. Jadi kalau istinja dengan perkara yang dimuliakan itu nggak boleh. Seperti kitab-kitab ilmu syariat dan kitab-kitab alat syariat, itu kitab-kitab yang membahas nahwu dan shorof. Wal mat'um, dan seperti makanan, misalnya roti kering, ini walaupun bisa digunakan untuk istinja nggak boleh, karena roti ini adalah termasuk perkara yang dimuliakan. Wa juz'in adamiyyin muhtaramin, dan seperti bagian tubuh manusia yang dimuliakan, walau munfasilan, walaupun sudah terpisah, tetap nggak boleh. Wa juz'i hayawanin mutasilin bihi, dan bagian hewan yang bersambung dengan hewan, ini juga tidak diperbolehkan. Istinja dengan ini juga enggak diperbolehkan. Nah, jadi 4 perkara ini, yaitu air, kemudian debu, kemudian at-tabiq, alat untuk menyamak, dan batu yang digunakan untuk istinja, ini adalah sarana-sarana toharoh.
wasailut toharoh. Amal awaniyu, adapun wadah-wadah yang digunakan untuk wadah air. Wal ijtihadu, dan ijtihad. Alladhi huwa, yang mana ijtihad itu maknanya adalah badlul majhud, yaitu mencurahkan kemampuan fi tahsilil maqsud, di dalam menghasilkan tujuan. Ini famin wasailil wasail, itu termasuk wasilahnya wasilah. Jadi kalau air, debu, kemudian alat untuk menyamak dan batu istinja, itu adalah wasailut toharoh, wasilah toharoh. Tetapi kalau wadah air yang digunakan untuk wadah air, kemudian istinja, itu bukan wasilah, tetapi keduanya ini adalah wasilahnya wasilah, yaitu sarana yang membantu sarana toharoh. Nah, di sini ada nomor 5. Kita baca penjelasannya. Suratuhu, gambarannya ijtihad itu adalah ayashtabiha, yaitu menjadi samar, alaihi atas seorang, ma'un tohirun, air yang suci, au tohurun, atau air yang suci mensucikan, menjadi samar bighairihi, dengan air yang lainnya. Jadi orang tadi itu punya dua wadah air. Yang satu itu ada air sucinya atau ada air suci mensucikan. Kemudian wadah yang lainnya itu ada air najisnya. Nah, dia ini ragu-ragu. Air yang suci ini di wadah yang mana? Maka fayastahidu, maka kemudian dia beristihad, wa yastamilu ma dhannahu. Kemudian dia mengamalkan apa yang dia duga. Tohiron au tohuron, apa yang dia duga, yaitu sebagai air yang suci atau air yang suci mensucikan. Nah, ijtihad semacam ini namanya adalah wasail, yaitu wasilahnya wasilah. Kemudian wal maqasidu, adapun maksud toharoh, ya, itu adalah al wudu. Yang pertama adalah wudu, yang kedua wal ghuslu, mandi, kemudian yang ketiga wat tayamum, yang keempat izalatun najasah. Jadi maqasidu toharoh itu arba'ah, ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga adalah tayamum, dan yang keempat adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.